sini, kami kelompok 1 ingin memaparkan mini riset tentang belerang. Berdasarkan laporan praktikum yang menggunakan unsur belerang yang terdapat di media YouTube, mereka membuat soal belerang dengan metode dispersi. Metode dispersi melibatkan pemecahan partikel-partikel besar menjadi partikel-partikel berukuran koloid yang kemudian didispersikan ke medium pendispersinya. Ternyata proses pembuatan soal belerang dapat dilakukan dengan metode lain, yakni dengan cara kondensasi. Cara ini melibatkan penggabungan partikel-partikel larutan atom, molekul atau ion menjadi partikel-partikel koloid. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami ingin melakukan mini riset tentang pembuatan soal belerang dengan metode kondensasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video selanjutnya. Koloid adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya 1-100 nanometer berada di antara suspensi dan larutan. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode kondensasi. Metode kondensasi ini adalah di mana partikel kecil larutan sejati bergabung membentuk partikel berukuran koloid. Kondensasi ini terbagi atas 3 cara, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi pertukaran ion. Yang kedua adalah metode dispersi, yaitu metode di mana partikel-partikel besar diubah menjadi partikel-partikel yang berukuran kecil. Metode dispersi ini terbagi atas 4 cara. Yang pertama adalah mekanik, adalah cara yang dilakukan dengan cara memperkecil partikel sebelum didispersi dengan menggerus atau menggiring jet. Yang kedua adalah homogenisasi, adalah dengan cara mesin pabrik. Yang ketiga adalah peptisasi, yaitu perlakuan kepada partikel dengan cara memecah partikel-partikel besar dengan menambah zat tertentu. Dan yang keempat adalah busur Bredig, adalah alat khusus pembuatan koloid logam. Rekayasa ide yang dilakukan ialah bagaimana pembuatan sol belerang dengan metode yang berbeda namun dengan media pendispersi yang sama. Ide baru yang dilakukan yaitu metode pembuatan sol belerang yang awalnya dengan metode dispersi lalu diubah menjadi metode kondensasi dengan media pendispersi yang sama. Pembuatan sol belerang dengan metode kondensasi yaitu dengan penggantian pelarut, di mana belerang yang sukar larut dalam air namun mudah larut dalam alkohol seperti etanol. Dengan metode kondensasi, belerang akan menggumpal menjadi partikel koloid akibat penurunan kelarutan belerang di dalam air yang berbeda dengan metode dispersi. Dapat dilihat bagaimana kedua metode ini membentuk koloid dari larutan dan suspensi. Ilustrasi dengan menggunakan metode kondensasi. Serbuk sulfur dimasukkan ke dalam etanol, yang kemudian diaduk. Di dalam larutan ini akan terbentuk koloid dengan penambahan sedikit demi sedikit air sebagai media pendispersi. Baiklah, adapun alat yang digunakan pada percobaan ini diantaranya. Yang pertama ada beker glass. Beker glass ini digunakan sebagai wadah. Kemudian alu dan mortar yang digunakan untuk menggerus sulfur hingga halus. Lalu ada batang pengaduk. Dan yang terakhir ialah botol semprot sebagai tempat atau wadah dari aqueduct atau air yang akan digunakan. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya yang pertama yaitu belerang atau sulfur itu sendiri. Kemudian ada etanol yang digunakan untuk melarutkan sulfur. Dan terakhir air. Prosedur kerja pada percobaan kali ini diantaranya yang pertama, sulfur atau belerang digerus menggunakan alu dan mortar hingga halus. Kemudian dilarutkan dalam etanol hingga jenuh. Dan terakhir, ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ada pula hipotesis hasilnya ialah belerang akan menggumpal menjadi partikel koloid akibat penurunan kelarutan belerang di dalam air.